anjir. Oke apa? Oke, mereka dibahas F1 setelah kemarin F1 Zandvoort atau F1 Ya Belanda. kemarin F1 mulu, emang pernah kita bahas IndyCar gitu nggak pernah F1 Kita mulu. selalu bahas jelas Motoprix belum mulai. Enggak. Jelas One Prix satu seri berhenti kan. Iya. Oke. F1 Zandvoort kemarin merupakan home race pertama bagi Max Verstappen. Yang hasilnya memang sudah kita prediksi ya, emang Max Verstappen akan mendominasi. Bener kan prediksi gue Betul. jauh gitu. Jauh semuanya. Tapi kejauhan sih sebenarnya. Cuma yang kedua ketiga kita kan salah prediksinya. Iya. Karena kan Karena Perez Pierre Gasly kan. Ya karena Perez juga kan dia grid penalti kan. Nggak, grid penalti juga maksudnya itu pilihannya si Red Bull kan, karena emang Q3-nya si Perez juga udah jelek gitu, mending lu ganti komponen, lu start dari pit aja gitu kan. Jadi start berapa, finish berapa sih? Pokoknya di draft Dia ini start di Lupa pit gue. finish 9. Finish 9, oke. 8 sorry. 8. Berarti kalau mungkin dia nggak start di pit, mungkin bisa finish 2 juga tuh. Ya minimal 2 atau 3 lah. Ya. Karena kalau lu lihat performanya Bottas sebenarnya ya jelek gitu. Bottas tuh benar-benar jelek gitu loh performanya kemarin. Tapi emang strateginya juga dia nahan ban soft tuh lama banget gitu kan, sampai mungkin 2 kali umur pakai bannya si soft itu Iya, kan. karena setelah Hamilton sama Verstappen itu pit, Bottas tuh masih running terus kan. Running, dan itu 20-an lap plus gitu aja. 30. Iya, pokoknya 30. 2 kali umurnya ban soft sebenarnya kan. Dan itu emang apa ya, Mercedes tuh maksain banget biar sebenarnya Bottas tuh ditaruh depan gitu, terus waktu Verstappen laut tuh pengennya sih ditahan gitu kan, tapi Bottasnya kasih laut gitu aja gitu kan. Itu emang itu udah tanda sebenarnya kalau Bottas tuh udah mulai ogah-ogahan di Mercy ya kan. Akhirnya 2 hari setelah itu pengumuman ini nggak 2 hari kemarin lah, Senin. Sehari setelah balapan. Sehari setelah balapan langsung pengumuman ya kan. Iya. Udahlah, Bottas gabung Alfa Romeo gitu kan. Oke. Nah itu kita bahas lagi nanti. Ntar aja lah itu. Maksudnya kalau semua pembalap udah confirm kita bahas lah. Ini udah terlalu, maksudnya masih terlalu jauh buat silly season ya kan. Nah untuk F1 Belanda kemarin emang Max Verstappen emang pasti dia sempurna banget karena dia dapat hasil kualifikasi yang bagus juga, start langsung unggul juga, dan dia menang di negara asalnya sendiri pertama kalinya. Setelah terakhir kali 1985 itu F1 Belanda digelar. Kalau udah terakhir kan. Nah berarti emang Max Verstappen ini sebenarnya emang perfect banget karena emang dia kenal Zandvoort, atau emang strategi Red Bull tuh bagus nggak? Enggak, kalau dibilang kenal Zandvoort semua tim nggak ada yang kenal. Harusnya ya kan. Tapi pernah balapan Hamilton sama Vettel doang ya di F3 kalau nggak salah. Kalau pembalap lain, kalau misalnya kita cari datanya di balap-balap yang mungkin kategori di bawah F2, F3, mungkin dia pernah gitu di Zandvoort. Cuma ya itu maksudnya terlalu jauh ya kan. Tapi mungkin balapannya mungkin pernah gitu kan, mungkin di Formula regional atau Formula Renault atau Formula yang lain itu pasti pernah mampir ke Zandvoort, karena Zandvoort sendiri kan bukan track yang baru di rebuild gitu ya. Sebenarnya tracknya emang udah lama nggak dipakai F1, tapi balap-balap lain tuh masih banyak gitu kan. Cuma sebelum balapan F1 tuh tracknya emang mungkin kondisinya ya dibilang jelek sih enggak, cuma nggak layak aja buat F1 gitu kan. Makanya cuma ngegelar balapan-balapan yang levelnya jauh ya, regional aja gitu kan. Jadi kalau misalnya tim tuh hampir nggak ada yang punya data gitu kan. Tapi emang yang kayak di video gua kemarin itu emang Zandvoort itu emang cocok banget buat karakter Red Bull kan. Dan itu emang terbukti gitu karena emang sirkuitnya tuh nggak ngandelin high speed, nggak ngandelin top speed kayak gitu kan. Yang penting lu butuh mobil yang akselerasinya bagus dan yang belokannya tuh bagus. Dan emang tuh Zandvoortnya mirip-mirip sama Hungaroring kan, terbukti gitu dengan resultnya si Verstappen gitu kan. Emang Hungaroring Hungaroring kemarin emang chaos kan, karena chaos jadi hasilnya emang di luar perkiraan. Tapi kalau misalnya Hungaroring dalam kondisi normal gitu kan, berapa tahun yang terakhir yang mendominasi ya Red Bull gitu kan. Mungkin pernah lah diselipin sama Mercy, cuma nggak sering gitu. Gitu. Karena Pierre Gasly pun dia mendapat hasil yang bagus, dia posisi 4. Ya emang, tapi depannya itu terlalu jauh kan, karena yang nggak overlap kan cuma Hamilton sama Bottas doang. Sampai Gasly P4 aja overlap gitu kan. Emang selain Verstappen-nya on fire, ya kan on fire gitu kan ya. Emang maksudnya untuk mobil-mobil lain yang bisa cocok di Zandvoort itu emang kebukti susah sih sebenarnya. Jadi emang ban pun juga berpengaruh banyak gitu kan. Kalau kita lihat Perez itu start dari pit gitu kan, dia pakai hard, tapi ternyata hardnya cuma kuat berapa lap dia langsung masuk pit lagi gitu kan. Ternyata emang nggak terlalu cocok buat pakai ban hard di awal-awal gitu kan. Verstappen oke lah dipakai hard, tapi udah di tengah-tengah, jadi mungkin tracknya kondisinya udah mulai lebih ngegrip lah ya, lebih ngegrip gitu daripada waktu kondisi si Perez juga gitu kan, kayak gitu. Tapi emang karakter Honda ini cocok banget berarti kan, ya, cocok banget. Lebih cocoknya ya maksudnya dua mobil Red Bull lah. Dua mobil Red Bull emang beda yang ngedesain ya kan.
mirip kan? Ya pabrikannya beda, tapi pasti ya lu kayak ada masukan lah biar AlphaTauri ini sebenarnya performanya nggak jauh-jauh amat gitu dari si Red Bull kan. Karena pasti ya desain kayak gearbox, terus yang maksudnya di dalam mesin itu dibikin semirip mungkin karena kan dia engine-nya sama gitu kan, sama-sama pakai mesin Honda ya, sama gearbox-nya juga sama pasti kayak gitu. Makanya kalau bisa dilihat nih performanya tim non Red Bull ya kan, kayak Aston Martin, kan? Aston Martin tuh jelek banget kan, maksudnya emang nggak perform banget di sini, emang karakter mobil tuh nggak cocok buat track-track kayak gini. Aston Martin ya, ini mobilnya kayak Mercy kan, panjang, terus yang racknya rendah kayak gitu, nggak cocok dia buat di track ini, makanya dua-duanya malah nggak dapat poin kan, 12-13. Williams pun juga sama, Williams bagus ya kan, di Williams malah mungkin agak ini ya, agak apa ya, dia mungkin emang kurang aeronya sih. Dia di Hungaroring bagus, cuma di Zandvoort enggak. Tapi berarti emang secara performa tuh Williams ya udah segitu aja gitu. Iya. Karena emang dia tuh tipikal, gue sih ini pengamatan gue ya, karena emang Williams itu kayaknya lebih kencang di track lurus ya nggak sih? Tapi saat cornering speednya tinggi kayak Zandvoort tuh emang kurang banget. Iya emang. Justru kan kalau yang di speed trap tinggi-tinggi itu tim papan bawah mulu biasanya. Haas, Alfa Romeo, Williams tuh mobilnya sebenarnya kencang. Cuma mungkin aeronya dia ini enggak ini, kalau tim-tim gede ya nggak mumpuni. Tim-tim lain itu biasanya kalau lu ganti track bisa ganti wing, desainnya berubah gitu kan, wing belakang atau wing depannya berubah. Sementara karena budgetnya mungkin lebih tinggi daripada si Williams, Haas, apa Alfa Romeo gitu kan. Sebenarnya kalau tim-tim papan bawah itu dia bisa aja kayak misalnya sirkuit yang mirip-mirip karakternya, misalnya kayak Hungaroring, Zandvoort gitu, desain wingnya sama gitu kan. Yang beda mungkin di sirkuit kayak high speed kayak Monza, kayak Spa gitu yang low downforce dia akhirnya wingnya sama kan. Sementara kalau tim gede kayak Red Bull atau mungkin kayak Ferrari gitu, lu biarpun tracknya mirip-mirip kayak Zandvoort atau Hungaroring, tapi desain wingnya tuh bisa beda gitu loh. Karena budgetnya beda gitu kan. Ini sekarang nyinggung Ferrari sedikit ya, karena emang hari Jumat itu Ferrari cukup bagus. Leclerc memimpin, Sainz kedua. Yang pertama tuh bisa fight di 5 besar lah. Nah, kenapa pas udah kualifikasi kok boncos banget? Ya sebenarnya kalau dibilang Ferrari boncos, nggak boncos amat sebenarnya kan. Dia finish ke 5 sama ke 7. Satu lap overlap tuh udah jarang loh. Ya, tapi emang ya performanya Ferrari mungkin kemarin Zandvoort tuh juga panas banget kan. Mungkin memang masih kalah tuh sama temperatur yang segitu tingginya gitu. Karena masih berpengaruh, karena kalau kita lihat ya Ferrari itu emang agak kurang perform ketika cuacanya lumayan panas gitu, kayak kalau nggak salah Catalunya gitu kan, dia juga sama kayak gitu kan. Pas di musim panas banget lalu selalu. Malah sebenarnya waktu yang agak bagus tuh yang sama-sama panas tuh sebenarnya di Inggris ya, cuma di Inggris itu ya lu ada beberapa faktor ya kan, Verstappen out gitu kan, udah gitu dia terakhir ya mobil overheat sih kayaknya itu kan. Problemnya kan dia ada problem tuh, cuma gue lupa problemnya apa, mungkin ya itu problemnya di overheatnya itu gitu kan gitu. Berarti sebenarnya emang Ferrari ini sebenarnya di Zandvoort tuh punya kemungkinan untuk bisa fight gitu. Cuma ada beberapa faktor yang mungkin bikin dia kayak nggak bisa fight untuk di ketiga. Ya mungkin sama ini juga sih, degradasi ban yang mungkin tinggi ya kan, karena sirkuit-sirkuit yang banking gitu pasti bikin tingkat kesetresan ban tuh jauh lebih tinggi daripada track-track lain ya, apalagi nggak ada track banking lagi kan selain di Zandvoort untuk musim ini gitu kan, yang bankingnya di turn 3 sama turn terakhir itu emang lumayan parah kan. Jadi emang mungkin ya daripada lu nggak finish gara-gara ban lu habis terus bisa lu crash, yang mending main aman aja gitu kan di ban. Karena emang secara hitung-hitungan juga Ferrari ya untuk ngejar gelar juga jauh gitu kan. Tidak mungkin. Ya dia paling cuma bisa ngejar ke posisi 3 kan, rebutannya paling sama McLaren ya kan. Udah itu doang tujuannya, nggak ada lagi gitu. Oke. Berarti selain banyak faktor yang bikin Verstappen kemarin menang sempurna juga, emang sisi lain emang persaingannya mungkin bukan seru di barisan depan, tapi seru di barisan belakang. Ya kalau di barisan belakang ya tengah-tengah, tapi kan karena nggak kelihatan sama TV ya kan, karena ya lu udah overlap gitu, ngapain ya kan, ngapain gitu. Kalau misalnya buat Mercedes sendiri mungkin dia udah mikir gitu dari awal musim, Zandvoort gua nggak mungkin gitu. Maksudnya kalau misalnya gua mau menang, gua harus Verstappen harus apes gitu kan, mungkin mikirnya kayak gitu, dan dia langsung fokus ke Monza gitu kan. Kalau kita misalnya skip nih, kita mau bahas Monza. Nah, Monza ini kan menarik gitu. Monza ini tracknya emang Ferrari banget kan. Cuma Ferrari dalam 10 tahun terakhir tuh juaranya dikit banget loh kalau lu lihat nih. Misalnya lihat nih di sini kan. Kita punya data yang 10 tahun terakhir kita lihat menang di Monza Grand Prix. Di sini tuh emang bukan tracknya Red Bull gitu. Emang persaingannya lebih ke Ferrari sama Mercedes, biarpun ya 10 musim terakhir yang menang banyakan Mercy gitu kan.
Ferrari menang waktu itu yang Monza hampir kayak rubuh gitu kan 2019 itu kan waktu Charles Leclerc bisa menang gitu kan, yang isunya sih katanya mobilnya curang gitu kan, cuma kita nggak bisa ngebuktiin juga. Nah kan kita lihat nih misalnya dari 2020 yang menang Gasly, cuma ya itu faktornya lagi-lagi balapannya chaos gitu kan. Kalau secara di atas kertas emang Gasly nggak mungkin lah menang gitu kan, pakai mobil tahun lalu lagi ya kan. Udah gitu persaingannya sama Carlos Sainz ya kan. Maksudnya podium tahun lalu kita nggak hitung nih, karena secara mobilnya tuh tiga-tiganya emang nggak yang paling bagus gitu kan, tapi ya bisa menang karena ya banyak faktor ya kan. Hamilton ini kan Hamilton nggak crash ya kemarin, dia kena penalti. Dia kena penalti gara-gara masuk pit waktu pitnya di close ya kan, dia kira drive thru. Yang Carlos Sainz harus menang. Ngejar Gasly banget. Nah, misal kita hitung dari 2011, Red Bull cuma 2 kali menang lu dalam 10 tahun terakhir ya kan. Terakhir udah lama banget 2013. Bahkan Red Bull aja tuh cuma bisa menang waktu mobilnya dominan banget 2011 sama 2013 ya kan. Habis itu ya udah Mercedes terus gitu kan. Karena emang tracknya ini yang butuh yang top speednya tinggi gitu kan. Karena tikungan low speednya nyaris nggak ada sih selain tikungan 1 gitu ya. Cuma karena ini balapan F1 ya paling slow-slownya di Monza tuh masih tetap kencang juga gitu kan. Karena Mercedes tahun lalu time-nya quali-nya tuh udah di bawah 1 menit 20 gitu kan. Itu udah kencang banget. Dan itu jadi salah satu, maksudnya jadi track yang paling kencang kan. Rata-rata speed-nya 262 km per jam gitu kan. Mari kedua lainnya adalah F1 Italia nanti ini akan kedua kalinya ada sprint race. Sprint race. Nah ini sebenarnya kesempatan sih buat si Mercedes ya kan, buat dapat poin lebih banyak dari Red Bull gitu kan. Sprint race itu kan yang dapat cuma 10. 10, 3, 2, 1 ya kan, 3, 2, 1 ya kan. 10 mah superpowernya WSBK. Iya itu mah kebanyakan. Jadi emang kemungkinan buat Mercedes balik lagi ke puncak nih gede banget nih Monza gitu kan. Apalagi kalau ngelihat Red Bull tuh, karena harusnya tuh bisa ngeliat Red Bull mulai bagus di track kayak gini tuh harusnya di Silverstone kan. Cuma di Silverstone Max-nya tabrakan ya kan. Jadi kita nggak bisa memprediksi Red Bull tuh bakal bisa battle sama Mercy apa enggak gitu. Nggak bisa prediksi akan di sirkuit yang karakter yang mirip tuh kayak Monza sama Silverstone tuh kayak gimana sih gitu ketahuan kan. Yang bener-bener sirkuitnya high speed gitu kan. Tapi emang kalau menurut gue di Monza ini peluangnya tuh masih 85% Hamilton. Hamilton lah. Kalau Bottas kayaknya udah mulai ogah-ogahan sih. Bottas sudah pengen ke Alfa Romeo kayaknya. Dia pengen 2020-nya udah kelar aja gitu. Tapi kenapa Mercedes bukan Ferrari? Ferrari kan tahun ini lebih bagus Ferrari dibanding tahun lalu ya. Ya dibanding tahun lalu lebih bagus, tapi ya balik lagi mobil terkuatnya tetap Mercedes gitu kan. Emang kadang Ferrari tuh punya kayak punya boost kalau tampil di Monza ya. Cuma dan mobil yang sekarang tuh lebih bagus lah daripada 2020. Ya cuma kalau kita lihat lagi terutama performa di Silverstone gitu, ya dia udah leading lumayan jauh gitu, tetap bisa kekejar gitu kan. Ya mungkin Ferrari bisa loh untuk fighting buat podium gitu, podium 2, podium 3 gitu. Kalau Red Bull-nya emang ternyata struggle di Monza gitu kan. Cuma kemungkinannya tuh nggak terlalu gede lah, paling kalau podium 3 masih mungkin gitu. Iya, karena mungkin Sainz ya. Kalau Sainz atau Leclerc tuh kayaknya mesti fight untuk 3 atau ngalahin Bottas atau mungkin memang ngalahin Bottas, ngalahin Norris atau ngalahin si Perez gitu kan masih mungkin. Cuma untuk battle 1-2 susah lah. Karena emang kalau misalnya Mercedes mungkin di sini mendominasi kayak Hamilton, mungkin ya tim-tim satelitnya kayak Aston Martin atau McLaren pun bisa punya peluang juga gitu. Pasti punya karena karakter Mercy emang yang buat track yang kayak Monza ini sebenarnya kan. Jadi kayak ibaratnya Ferrari, fans Ferrari ya ketika ke Monza sekarang dia sebenarnya udah tahu nih mobilnya masih kurang bagus gitu kan dibanding Mercedes yang emang lu lihat aja statistiknya kan 2000 Ferrari terakhir 2010 Alonso. Lalu ketemu lagi di si Leclerc 10 tahun. Iya, 10 tahun lumayan jauh gitu kan. Habis itu ketika era turbo itu 2014 sudah Hamilton, 2015 Hamilton, 16 Rosberg, 17 Hamilton lagi. Mercedes semua. 18 Hamilton lagi ya kan. Semua. 19 itu emang maksudnya salah satu tahun Ferrari yang bagus lah. Bahkan mobil Ferrarinya mobil Ferrarinya bagus itu 2017-18 Ferrari aja nggak menang gitu di Monza kan. Berarti emang secara
desain mobil Mercedes yang nggak berubah dari 2014 gitu. Dia emang kuat banget di Monza gitu. 2019 tuh emang termasuk mobil mobil Ferrari yang bagus karena yang pertama kali Leclerc naik ke F1 yang bikin pole sensasional itu. Iya, dan yang itu mobil tahun itu ya agak kontroversial ya kan sebenarnya. Dibilangnya kan Ferrari nge-cheat gitu kan ya. Banyak kecurangan dilakukan. Tapi nggak pernah di publik apa sih kecurangannya Ferrari itu. Yang tahu tuh cuma Mercedes doang. Sebenarnya mungkin tim-tim lain juga tahu, ya, untuk buka kan. Iya, nggak punya gitu. Saya kira ya saat itu kasusnya masih nggak ada yang tahu. Nggak ada. Mungkin 10 tahun kemudian baru kebuka sih kayak gitu-gitu karena kayak tabrakan Nelson Piquet Singapura 2008 tuh baru dikebuka berapa tahun setelahnya gitu-gitu kan. Skandal-skandal F1 kayak gitu emang bisa kita bahas besok-besok gitu. Oke, ini Monza menarik juga adalah dilihat bursa transfer. Bursa transfer mungkin masih terlalu enggak nih, kita singgung sedikit aja. Setelah Kimi Raikkonen kemarin pensiun, sebenarnya emang agak kasihan juga karena dia pensiun habis itu Covid. Iya. Party kali ya. Nah, habis itu dia makan-makan gitu. Makan-makan Covid. Hari Jumat diganti Rebus Kubica. Sampai akhirnya mulai keluar tuh akhirnya Bottas mulai resmi Alfa Romeo. Tapi yang menarik yang justru ya tim-tim yang papan bawah aja dulu ya kan, kayak Alfa Romeo sama Williams terutama kan. Jadi kuncinya tuh sekarang setelah Bottas keluar ya 90% lah udah Russell. 99% kalau bisa dibilang kan. Nggak mungkin kan tiba-tiba Latifi gitu kan. Kan agak nggak mungkin gitu. Perez masih sama Red Bull kan? Iya udah confirm. Alfa Tauri juga udah confirm hari ini ya. Karena kan si Russell itu digosipkan akan kalau nggak sama Mercedes akan sama Red Bull atau Alfa Tauri. Nah, karena dua tim ini udah confirm pembalap ya. Tapi masa Mercedes mau lepas Russell gitu ya nggak mungkin. Nick De Vries kan, wah banget. Kalau Nick De Vries ya belum terbukti lah di F1. Biarpun dia juara Formula E gitu. Baru banget sih. Ya biarpun kalau Nick De Vries mungkin kemungkinannya entah lu bisa di Alfa Romeo apa mungkin bisa di Williams gitu kan. Cuma kursi di dua tim itu banyak yang ngincer kan. Iya, dari F2. Dari F2 ada, dari pembalap F1 yang lagi nganggur ada ya kan. Jadi kayak nama-nama kayak Albon, Fiat, terus Hülkenberg itu masih ngeliat peluang gitu kan di dua tim itu. Tapi untuk bursa transfer ya kita harus ngeliat nih langkah-langkah selanjutnya terutama dari tim-tim kayak si Alfa Romeo apa Williams gitu. Kalau tim-tim papan tengah papan atasnya mah ya udahlah. Udah ketahuan. Cuma Russell doang paling ya. Kunci Russell doang. Oke, itu sekian pembahasan kita untuk F1 Belanda dan review dari F1 Italia di sirkuit Monza nanti. Jika ada pertanyaan, taruh di kolom komen atau di DM IG @otorastik1d. Jangan lupa subscribe, komen, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.